adalah cerita tentang tak sengaja temukan seekor anak sapi di tengah kebun tebu. Pemuda desa ini mendadak kaya raya. Langit pagi di desa Kramatlor masih dibungkus kabut tipis ketika Raka, pemuda 22 tahun bertubuh kurus dan berkulit gelap akibat matahari, melangkah menyusuri jalan setapak menuju kebun tebu. Embun menempel di ujung daun, membuat setiap langkah terasa seperti menyibak tirai kaca yang rapuh. Udara dingin mencubit kulit, tetapi Raka tetap berjalan dengan semangat. Hanya di kebun tebu inilah ia bisa bekerja untuk memberi makan ibunya, Mak Saminah, satu-satunya keluarga yang tersisa. Raka memanggul cangkul tua di pundaknya. Suara besi beradu dengan gagang kayu terdengar nyaring setiap kali ia berjalan. Pagi itu sebenarnya tidak ada firasat apa-apa. Hari ini hanyalah hari biasa di mana ia harus membersihkan gulma, memotong ranting, dan memastikan peta kebun milik Pak Wira tetap terawat. Sesampainya di kebun, matahari mulai muncul perlahan. Sinar keemasan memantul di batang-batang tebu tinggi yang menjulang seperti tembok alami, menciptakan lorong-lorong panjang yang gelap. Raka mulai bekerja sambil bersenandung kecil. Ia memotong gulma, mengangkut daun kering, dan menimbun akar tebu yang tampak lemah. Kebun itu tenang, hanya suara angin dan rebahnya rumput yang menemani. Hingga tiba-tiba, di tengah kesunyian itu, terdengar suara lirih. Suara seperti tangisan. Raka berhenti. Matanya menyapu area sekitar. Tidak ada siapa-siapa. Hanya tebu-tebu panjang yang bergoyang tertiup angin. "Kok ada bayi di sini?" gumamnya perlahan. Suara itu terdengar lagi. Bukan bayi. Lebih seperti makhluk kecil yang menjerit halus, menahan sakit. Raka mengikuti suara tersebut, menyibak tebu satu persatu. Semakin jauh ia masuk, semakin gelap suasana meski hari sudah terang. Di satu titik, ia melihat gumpalan putih tergeletak di antara daun tebu yang rebah. Dari kejauhan ia menduga itu mungkin karung plastik. Namun ketika ia mendekat, jantungnya berdegup keras. Itu bukan karung. Itu seekor anak sapi. Tubuhnya mungil, bulunya putih seperti kapas yang baru digulung dari gilingan. Matanya besar, hitam, dan penuh ketakutan. Yang membuat Raka terkejut, leher anak sapi itu diikat tali rafia, bekas luka merah tampak jelas di kulitnya. Nafasnya pendek-pendek seperti habis berlari jauh. "Ya Allah, siapa yang tega begini?" Raka berbisik, berjongkok pelan. Saat ia mendekatkan tangan, anak sapi itu merintih, memundurkan tubuh kecilnya. Raka berhenti sejenak agar hewan itu tidak tambah takut. Ia menghela napas, mencoba bersuara selembut mungkin. "Tenang, aku nggak akan nyakitin kamu." Seakan mengerti, anak sapi itu perlahan berhenti meronta. Mata mereka bertemu. Ada sesuatu yang aneh di mata hewan itu, seolah ada kesadaran, ada kecerdasan yang tidak biasanya dimiliki sapi. Dengan sangat hati-hati, Raka meraih tali rafia di lehernya, mengusap sedikit luka-luka yang tampak. Sapi kecil itu seperti menyerahkan lehernya, seakan percaya. Begitu tali dilepas, anak sapi itu berdiri terpincang-pincang, mendekati Raka, lalu menyandarkan kepala mungilnya ke kaki pemuda itu. Raka terpana. "Loh, kok nempel sama aku?" Ia mencoba melangkah mundur. Anak sapi itu mengikuti. Raka berputar ke arah lain, sapi itu tetap mengikuti. Seperti seekor anak ayam yang menemukan induk baru. Hatinya langsung luluh. Raka memandang sekeliling, mencari tanda-tanda seseorang. Biasanya kalau ada sapi hilang, akan ada jejak ban, suara orang memanggil, atau tali panjang. Tetapi tidak ada apa-apa. Sunyi.
seolah sapi itu muncul entah dari mana. "Kalau aku tinggalin kamu di sini, kamu bisa dimakan anjing hutan," gumamnya. Anak sapi itu mengeluarkan suara lembut, seperti memohon. Muh. Raka merasakan hatinya diremas oleh belas kasihan. Ini bukan keputusan mudah. Membawa pulang sapi berarti menanggung risiko dituduh mencuri. Lagi pula, ia tidak punya kandang maupun rumput yang cukup. Namun meninggalkan sapi ini juga terasa kejam. Ia menghela napas panjang. "Ya sudah, ikut aku. Tapi jangan bikin masalah ya," katanya sambil tersenyum kecil. Anak sapi itu mengangguk pelan. Agak mengangguk, pergerakan yang tidak lazim untuk sapi kecil. Raka langsung merinding, tapi ia mengabaikannya. Ia memanggul cangkul dan berjalan keluar kebun. Sapi putih itu mengikuti dengan setia, langkahnya pelan tapi pasti. Makin dekat ke perkampungan, makin kuat rasa cemas Raka. Jika ada warga melihatnya membawa sapi, pasti orang-orang bertanya. Tapi anehnya, setiap mereka melewati jalan kecil atau belokan yang biasanya ramai, jalan itu tiba-tiba kosong. Tak ada siapa-siapa. Seolah dunia mengosongkan diri agar Raka bisa lewat. Raka tidak menyadari bahwa ini adalah keanehan pertama. Sesampainya di pekarangan rumah kecilnya yang reot, Mak Saminah keluar sambil membawa sapu. "Raka, astagfirullah. Kamu bawa apa itu?" jeritnya kaget. Raka menelan ludah. Aku nemu dia di kebun tebu. Kayaknya dibuang orang." Mak Saminah mendekat, melihat kondisi sapi itu. Luka-lukanya, tubuhnya yang kotor, dan tatapan matanya yang penuh kesedihan membuat hati perempuan tua itu langsung luluh. "Kok tega amat ada orang begitu?" "Ya sudah, masukin ke belakang dulu. Biar nggak kelihatan tetangga." Raka tersenyum lega. Ia membawa anak sapi itu ke belakang rumah, membuatkan alas dari jerami bekas. Sapi itu meringkuk nyaman, seperti akhirnya menemukan rumah. Saat matahari tenggelam dan suara jangkrik memenuhi udara, Raka duduk di sebelah sapi itu. Ia mengusap kepala mungilnya. Sapi itu menatapnya lama, terlalu lama untuk seekor hewan biasa. Lalu sesuatu terjadi. Mata sapi itu memantulkan cahaya lembut. Tidak terang, hanya seperti sinar bulan yang jatuh ke permukaan air. Angin berhenti. Dunia terasa sunyi seketika. Raka tersentak, bulu kuduknya berdiri. "Hei, kamu kenapa?" bisiknya. Sapi itu berkedi pelan, lalu cahaya itu menghilang begitu saja. Seolah tak pernah terjadi. Raka mengusap wajahnya, mengira ia hanya lelah. Malam itu, ketika ia mencoba tidur, Raka merasakan firasat kuat. Kehidupannya tidak akan pernah sama lagi. Di luar sana, jauh di kebun tebu, terdengar suara langkah seseorang mencari sesuatu. Pagi pertama setelah kedatangan anak sapi itu dimulai dengan ketenangan yang tak biasa. Matahari belum tampak, tetapi semburat jingga mulai membelah kabut di atas sawah. Raka bangun lebih awal karena tidur semalam terasa gelisah. Ia teringat cahaya aneh yang keluar dari mata sapi itu. Mungkin hanya perasaannya saja, pikirnya. Mungkin karena lelah bekerja seharian. Ia keluar rumah, menggosok mata, lalu menuju belakang rumah untuk mengecek kondisi hewan barunya itu. Saat sampai di sana, ia terkejut. Sapi kecil itu sudah tidak ada di tempat. "Loh? Kemana dia?" Raka panik seketika. Kandang darurat dari bambu itu masih utuh. Pintu kecilnya tertutup. Tidak ada bekas tali putus atau pagar jebol.
Tidak ada jejak kaki keluar dari sana. Seolah sapi itu menghilang begitu saja. Jangan bercanda deh, gumam Raka sambil mencarinya ke kiri dan kanan. Ia berputar, memeriksa semak-semak, mencari jejak tanah yang terinjak. Namun tanah dan rumput terlihat rapi, seperti tidak pernah dilalui apapun. Raka mulai cemas, dia baru saja menyelamatkan hewan itu kemarin, masa sudah hilang? Ia memanggil dengan suara pelan. Sapi, sini, kamu di mana? Tiba-tiba terdengar suara lirih dari arah depan rumah. Muh. Raka refleks menoleh. Dan di sana, tepat di samping gerbang kayu rumahnya yang reot, anak sapi putih itu berdiri sambil mengibaskan ekornya. Kamu dari mana? Seru Raka kaget. Sapi itu hanya menatapnya dengan mata bulat jernih. Seolah sedang berkata, aku cuma jalan-jalan sebentar. Raka mengusap wajahnya. Lain kali bilang dulu, kek, bikin jantung mau copot aja. Ia membawa sapi itu kembali ke belakang rumah. Saat menyiapkan rumput, Maksaminah keluar membawa baskom berisi sisa nasi semalam. Wajahnya tampak pucat karena belum sarapan, tetapi ia tersenyum melihat anak sapi itu sehat. Raka, kamu sudah mandi? Jangan lupa berangkat kerja. Nanti siang ibu buatkan sayur lodeh. Raka mengangguk, meski pikirannya masih penuh keganjilan tadi. Sebelum berangkat ia menatap mata sapi itu sekali lagi. Kepala hewan itu sedikit miring, seperti sedang mengukur perasaan Raka. Kamu jangan nakal ya, aku titip ibu, kata Raka sambil menepuk pelan dahinya. Anak sapi itu mengeluarkan suara lirih yang entah bagaimana membuat hati Raka hangat. Sumur yang kembali hidup. Saat Raka sedang bersiap pergi ke kebun, Maksaminah memanggilnya dari dekat sumur. Raka, lihat ini. Raka tergesa-gesa menghampiri. Ia tertegun. Sumur yang sudah hampir kering selama 3 bulan terakhir tiba-tiba penuh hingga permukaannya memantulkan langit pagi. Airnya jernih, lebih jernih dari biasanya. Ini beneran? Kemarin masih cetek banget, Mak, kata Raka sambil memeriksa dengan ember. Maksaminah mengangguk cepat. Iya, ibu juga bingung. Baru buka tutup sumur, airnya sudah ngangkat begini. Padahal belum hujan sama sekali. Raka memandang sekeliling. Tidak ada tanda-tanda hujan semalam. Tanah masih kering. Tapi sumur itu seperti diisi seseorang. Ia spontan menoleh ke anak sapi yang sedang duduk manis di belakang rumah, menatap mereka dari kejauhan. Sesuatu terasa aneh. Aneh tapi membuat merinding halus. Menyimpan rahasia besar. Di kebun tebu, Raka bekerja seperti biasa. Tetapi pikirannya terus melayang pada keanehan pagi itu. Sapi yang tiba-tiba keluar kandang, sumur yang mendadak penuh, dan cahaya mata aneh semalam. Jangan-jangan memang ada sesuatu di sapi itu, gumamnya pelan. Ia menggeleng-gelengkan kepala. Tidak mungkin. Mana ada sapi yang punya kekuatan macam itu? Mungkin sumur itu tiba-tiba menemukan sumber mata air baru. Ya, kedengarannya masuk akal. Namun penolakannya tidak bertahan lama. Setiap kali Raka ingat tatapan mata sapi itu, dadanya terasa hangat, seolah hewan itu memancarkan sesuatu yang sulit dijelaskan. Saat sedang asyik bekerja, terdengar suara orang memanggil. Raka, sini dulu, teriak salah satu tetangga, Pak Rasti. Raka menghampiri. Ada apa, Pak? Pak Rasti menunjuk kebun tebu bagian utara. Kamu lihat anak muda yang nyari-nyari sapi enggak? Katanya ada sapi putih hilang dari desa seberang.
Lari ke arah sini, katanya. Jantung Raka langsung berdebar. Sapi putih? Tanya Raka ketus tapi pura-pura bingung. Iya. Katanya sapi itu mahal, bukan sapi biasa, lanjut Pak Rasti. Orangnya tadi nanya ke warga satu-satu. Raka menelan ludah. Wajahnya pucat. Kalau kamu lihat, bilang ke aku. Bahaya kalau ada orang sembunyiin sapi hilang. Bisa dituduh maling nanti. Dek. Kata maling rasanya menusuk dada Raka. Ia tersenyum kaku lalu kembali bekerja, tetapi konsentrasinya hilang total. Ternyata sapi itu memang dicari orang. Tapi kenapa bisa terikat dan terluka? Kenapa ditinggalkan di dalam kebun? Semakin dipikir, semakin tidak masuk akal. Malam misteri. Saat senja turun dan Raka pulang, suasana desa terasa lebih sunyi dari biasanya. Angin yang lewat seperti membawa firasat buruk. Sesampainya di rumah, ia langsung mengecek sapi kecil itu. Anehnya, sapi itu tampak lebih bersih dari pagi tadi. Seperti habis mandi. Bulunya lebih mengilap, luka-lukanya terlihat mulai mengering. Raka menyipitkan mata. Kamu? Siapa yang mandiin? Maksaminah mendekat. Bukan ibu. Ibu nggak sempat dari pagi sampai siang. Raka membungkuk, memperhatikan bulu sapi itu dari dekat. Tidak ada bekas sabun. Tidak ada air tersisa di tanah. Seolah sapi itu dibersihkan oleh dirinya sendiri. Makin aneh kamu ini, gumamnya. Malam itu, setelah makan, Maksaminah tidur lebih dulu. Raka duduk di belakang rumah, menatap langit gelap. Anak sapi itu berada di sampingnya, duduk tenang seperti manusia yang sedang menikmati malam. Kalau kamu mau pergi, pergi aja. Aku nggak mau dituduh maling, kata Raka pelan. Sapi itu menundukkan kepala, lalu menggesekkan dahinya ke tangan Raka. Gerakan itu begitu lembut, seperti sedang memohon agar Raka tidak mengusirnya. Tapi kalau kamu tetap di sini, bahaya, lanjut Raka. Sapi itu menatapnya lama. Lalu mengeluarkan suara lirih, berbeda dari sapi lain, lebih lembut, lebih seperti jawaban. Muh. Raka menghela napas panjang. Baiklah. Tapi kamu jangan bikin masalah. Ia berpamitan dan masuk rumah. Tapi malam itu ia tidak bisa tidur. Ada suara-suara aneh di belakang rumah, langkah pelan, hembusan napas panjang, dan sesekali cahaya samar yang menyelinap lewat celah papan. Saat Raka mengintip lewat jendela, ia melihat sesuatu yang membuat tubuhnya merinding. Anak sapi itu berdiri tegak di halaman gelap. Tak bergerak. Mata kecilnya menyala lembut, menatap ke arah kebun tebu dari kejauhan. Seolah mengawasi sesuatu. Atau seseorang. Jauh di dalam kebun, terdengar suara ranting patah. Seperti ada yang mencari. Malam itu terasa panjang bagi Raka. Suara ranting patah dari arah kebun tebu memaksanya terjaga hampir sampai tengah malam. Angin malam mengalir masuk lewat celah-celah kayu rumah, membawa aroma tanah basah meskipun tidak ada hujan sama sekali. Dengan rasa takut bercampur penasaran, Raka mondar-mandir di kamar sempitnya. Siapa yang nyari-nyari sapi malam-malam begini? Gumamnya. Anak sapi di halaman belakang masih berdiri tegak, seolah waspada. Cahaya samar dari matanya kini sudah hilang, tapi aura tenang yang dipancarkannya membuat suasana terasa lebih tidak biasa. Seakan ia bukan sekadar hewan yang sedang berjaga, melainkan penjaga yang tahu lebih banyak daripada manusia. Akhirnya suara-suara dari kebun tebu perlahan memudar. Angin kembali tenang.
Raka menarik napas dalam, lalu memaksa dirinya tidur. Pagi yang menyimpan petaka. Pagi datang terlambat di mata Raka. Ia bangun dengan kepala berat dan kantuk menumpuk. Namun begitu membuka pintu belakang, kantuk itu lenyap seketika. Anak sapi itu tidak sendirian. Ada 2 ekor ayam kampung sedang berdiri tepat di depannya, menatap sapi itu tanpa berkedip. Seperti dibuat terpukau. Di sisi lain, seekor kucing kampung yang biasanya liar mendadak duduk manis. Loh, kok hewan-hewan pada ngumpul? Mak Saminah muncul dari dapur sambil membawa baskom berisi air. Dari tadi subuh begitu. Ayam-ayam itu biasanya liar, tapi sekarang jinak banget, dekat-dekat sama sapi kecil itu. Raka mendekat. Anak sapi itu menoleh dan menyambutnya dengan suara lembut, seolah menyapa. Hewan-hewan lain tidak takut sama sekali. Ada sesuatu di dalam diri sapi kecil ini yang menarik hewan lain. Makin lama makin misterius kamu, gumam Raka sambil mengusap dahinya. Tetapi misteri pagi itu belum selesai. Ketika Raka ingin memberi rumput, ia berhenti seketika. Rumput yang ia letakkan semalam, sisa potongannya harusnya sudah layu. Tapi sekarang, rumput itu segar kembali, hijau dan tampak baru seperti baru dipotong dari ladang. Mak, rumputnya keisi ulang, tanya Raka. Mak Saminah mengintip. Loh, itu rumput yang kemarin, kan? Kok bisa segar lagi? Raka merinding. Apakah anak sapi ini menyentuhnya? Mengubahnya? Ia menggeleng. Itu terlalu tidak masuk akal. Tapi kejadian-kejadian aneh semakin menumpuk. Orang asing di kebun tebu. Raka tetap harus bekerja. Setelah pamit kepada ibunya, ia berjalan ke kebun tebu dengan pikiran yang tak menentu. Sesampainya di sana, suasana terasa tidak seperti biasanya. Banyak bekas pijakan kaki di tanah, dan beberapa batang tebu tampak ditebas secara kasar. Siapa yang masuk sini semalam? Kok kayak ada yang merangsek masuk? Ia mendengar suara geraman rendah. Lalu terdengar bisikan dari balik tebu, harus ketemu sebelum orang lain tahu. Raka langsung merinding. Ia bersembunyi di balik batang tebu, menahan napas. 2 orang laki-laki keluar dari sela-sela tebu. Salah satunya bertubuh tinggi besar dengan tato di leher. Satunya lagi lebih pendek, membawa parang. Cepat cari itu sapi putih, kata lelaki bertato. Kalau sampai bocah desa itu nemuin duluan, bisa repot. Bos yakin dia masuk ke sini? Tanya pria pendek. Yakin. Sapi itu bukan sapi biasa. Kalau jatuh ke tangan yang salah, habis kita. Raka membekap mulut sendiri. Mereka mencari sapi itu? Kenapa sampai segitunya? Ia menunggu sampai kedua orang itu menjauh sebelum berlari ke tempat lain, memastikan mereka tidak melihatnya. Setelah aman, ia duduk di tanah sambil memegang kepala. Ini makin gila, bisiknya. Mengapa sapi kecil itu begitu penting? Apa mereka yang mengikat lehernya? Kenapa sapi itu terlihat ketakutan kemarin? Rasa khawatir semakin besar. Kepulangan yang mengundang keajaiban. Siang menjelang, Raka pulang lebih awal. Ia ingin memastikan anak sapi itu baik-baik saja. Tetapi baru saja membuka pintu rumah, ia terkejut melihat ibunya duduk di ruang tengah sambil menangis. Mak, ada apa? Mak Saminah mengusap air mata. Raka, lihat ini. Ia menunjukkan gelang emas yang berukir halus. Raka terpana. Mak dapat dari mana?
ditemukan di dekat sumur tadi pagi. Kayaknya bukan punya warga sini. Ibu takut, jangan sampai ibu dituduh nyolong. Raka mengambil gelang itu, mengamatinya. Ukirannya rumit, seperti buatan bangsawan. Nilainya pasti sangat mahal. Tiba-tiba, anak sapi itu muncul dari belakang rumah, menatap gelang itu lama. Lalu ia mendekat dan menyentuhkan hidungnya pada gelang tersebut. Saat hidungnya menyentuh emas, gelang itu bersinar lembut selama beberapa detik. Raka hampir menjatuhkan gelang itu. "Mak, sapi ini, kayaknya dia yang..." Belum selesai berbicara, terdengar suara langkah cepat dari luar. Tok, tok, tok. Pintu diketuk keras. "Bu Saminah." "Raka, buka pintu." Itu suara Pak Rasti. Raka buru-buru menyembunyikan gelang emas itu di balik baju. Ia membuka pintu. Pak Rasti berdiri dengan wajah tegang. "Kalian lihat sapi putih kecil lewat sini? Ada orang-orang yang nyari. Mereka keliling kampung dari tadi pagi." Raka berusaha tetap tenang. "Enggak, Pak. Belum lihat." Pak Rasti memelototkan mata, mencoba membaca wajah Raka. Namun setelah beberapa detik, ia menghela napas. "Kalau lihat, bilangnya. Orang-orang itu tampak berbahaya. Aku nggak mau ada warga yang celaka." Setelah ia pergi, Raka menutup pintu dengan nafas terengah. "Mak, ini semua nggak wajar. Sapi ini bukan sapi biasa." Mak Saminah menatap anak sapi itu, lalu menatap gelang emas yang tadi bersinar. "Raka, kamu kira ini pertanda apa?" Raka menelan ludah. Ia menatap mata sapi itu. Dan untuk pertama kalinya, ia merasakan sesuatu. Sapi kecil itu bukan hanya membawa keanehan. Ia membawa sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang bisa mengubah hidup mereka. Atau membawa bahaya yang belum mereka bayangkan. Malam turun perlahan di desa Tegalwiru, membawa hawa lembab yang pekat dan aroma tanah basah yang menguar dari hamparan kebun tebu. Angin bertiup lirih, menyisir dedaunan tebu yang tinggi menjulang seperti dinding hijau tak berujung. Di batas desa, seorang pemuda bernama Raka duduk gelisah di depan rumah kayunya. Tatapannya tidak fokus, pikirannya melayang-layang pada sosok anak sapi yang ia temukan kemarin, anak sapi putih dengan corak hitam di jidatnya, seolah membentuk huruf tak dikenal, misterius dan mencolok. Raka menutup wajah dengan kedua tangannya. "Apa benar semua ini terjadi?" gumamnya pelan. Sejak menemukan anak sapi itu, hidupnya berubah secara aneh. Hasil panennya melimpah tanpa ia sadari, hutangnya tiba-tiba lunas karena ada orang tak dikenal yang membayarnya, dan rumahnya yang biasanya sepi kini didatangi warga yang tiba-tiba ingin membeli hasil ladangnya dengan harga tak masuk akal. Ibunya, Mak Narti, keluar dari dapur sambil membawa secangkir teh panas. "Rak, kalau kau banyak pikiran, ceritakan ke ibu." Raka ragu. Ia takut ibunya khawatir. Tapi Mak Narti menatap matanya dalam-dalam. "Ibu sudah hidup lama, Nak. Ibu tahu kalau ada yang sedang kau sembunyikan." Akhirnya Raka menghela napas panjang. "Bu, sapi itu. Anak sapi yang kutemukan di kebun tebu. Sejak aku merawatnya, banyak hal berubah. Aku tidak tahu ini kebetulan atau pertanda." Mak Narti membeku sejenak. Lalu ia duduk pelan di kursi bambu. "Ceritakan dari awal, Nak." Raka pun menceritakan semuanya, bagaimana ia menemukan anak sapi itu tergeletak di antara tebu yang patah,
bagaimana sapi itu memandangnya seperti memahami kata-katanya, bagaimana tubuh sapi itu hangat dan anehnya terasa seperti memancar dari dalam, bukan dari suhu tubuh biasa. Ia juga menceritakan keanehan-keanehan setelahnya. Mak Narti tidak langsung membalas. Ia hanya menatap tanah pekarangan yang mulai gelap. Raka, dulu leluhur kita pernah bercerita tentang jangkar bumi, hewan yang turun sebagai tanda perubahan rezeki. Tapi tidak pernah disebut hewan apa. Ada yang bilang perkutut, ada yang bilang kerbau, ada yang bilang sapi. Tapi, semua itu legenda. Lalu kalau ini nyata, Bu? Kalau ini nyata, maka kau harus menjaga hewan itu baik-baik. Jangan tamak. Jangan serakah. Banyak orang jatuh karena rezeki yang datangnya tiba-tiba. Perkataan itu membuat Raka merinding. Ia tahu benar bahwa rezeki yang tiba-tiba bisa menjadi ujian yang berat. Namun sebelum ia sempat bertanya lebih jauh, sesuatu mengganggu pikirannya, suara dari kejauhan. Suara hewan, tapi berbeda dari suara sapi biasa. Mu, mu. Suara itu panjang, menggema, seperti memanggil, seperti meratap. Raka langsung berdiri. Itu dari kebun tebu. Mak Narti memegang lengannya. Jangan pergi sendiri. Malam begini kebun tebu gelap. Banyak binatang liar. Tapi Bu, itu suara anak sapi itu. Mungkin ada bahaya. Setelah ragu beberapa detik, Mak Narti akhirnya mengangguk pelan. Baiklah. Ibu ikut di belakangmu. Raka mengambil lampu sentir, dan keduanya melangkah menuju kebun tebu. Malam terasa lebih gelap dari biasanya, seolah bulan enggan bersinar malam itu. Ketika memasuki kebun tebu, suara hewan itu semakin jelas. Raka mempercepat langkah, namun ia juga merasa udara di sekitar berubah dingin, seperti ada sesuatu yang memperhatikan mereka dari balik dinding tebu. Setelah berjalan sekitar 5 menit, mereka sampai di pembukaan kecil di tengah kebun tebu, tempat pertama kali Raka menemukan anak sapi itu. Dan di sanalah anak sapi itu berdiri, tetapi bukan sendirian. Ada bayangan hitam besar di belakangnya. Raka berhenti mendadak. Lampu sentir hampir jatuh dari tangannya. Bu, itu apa? Serunya dengan suara gemetar. Bayangan itu bergerak perlahan. Bentuknya besar, berbulu, matanya memantulkan cahaya lampu sentir. Itu bukan manusia, bukan juga hewan yang pernah mereka lihat. Mak Narti menelan ludah, suaranya pecah. Rak, jangan bergerak. Tiba-tiba anak sapi itu melangkah maju, berdiri di antara Raka dan makhluk itu, seolah melindungi mereka. Lalu, sesuatu yang aneh terjadi. Corak hitam di jidat anak sapi itu mulai berpendar. Cahaya lembut memancar, membentuk pola seperti ukiran kuno. Bayangan hitam itu mengeluarkan suara rendah, menggeram, tapi seperti takut. Tanpa peringatan, makhluk itu melompat mundur dan menghilang masuk ke rimbunnya kebun tebu. Sunyi. Tebu hanya bergoyang perlahan. Raka terpaku. Mak Narti memeluk dadanya kuat-kuat. Lampu sentir bergetar di tangan Raka. Bu, Raka akhirnya bersuara. Sapi ini baru saja melindungi kita. Mak Narti mengangguk pelan, wajahnya pucat. Nak, ini bukan hewan biasa. Kau harus hati-hati. Apapun ini, ia membawa sesuatu yang lebih besar dari sekadar rezeki. Anak sapi itu mendekati Raka, menempelkan kepalanya ke paha Raka seolah meminta dipeluk. Raka merasakan kehangatan luar biasa mengalir, seakan ada energi yang menenangkan namun kuat. Ia mengusap kepala sapi itu pelan. Aku janji,
Aku akan menjagamu, bisiknya. Di kejauhan, angin malam kembali berhembus, membawa desiran yang menyerupai bisikan. Mak Narti kembali menggandeng lengan Raka. Ayo pulang, nak. Malam ini terlalu banyak yang kita lihat. Saat mereka pulang, Raka sesekali menoleh ke kebun tebu yang gelap, masih terbayang bayangan hitam misterius itu. Ia merasakan firasat kuat bahwa apapun yang terjadi malam ini hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Sesuatu yang tidak hanya akan mengubah hidupnya, tetapi mungkin mengubah seluruh desa. Pagi di desa Tegalwiru biasanya berjalan lambat, dengan ayam berkokok, embun menetes dari daun tebu, dan petani yang bersiul kecil menuju ladang. Namun pagi ini berbeda. Suasana desa terasa seperti, entah bagaimana, lebih hidup, lebih terang, lebih penuh energi. Bahkan sinar matahari tampak lebih kuning keemasan dari biasanya, membuat siapapun yang melihatnya merasa hangat dan nyaman. Di depan rumahnya, Raka mengikat tali pada leher anak sapi putih yang kini ia beri nama Kandara. Nama itu tiba-tiba muncul begitu saja di kepalanya, seolah hewan itu sendiri yang berbisik ke dalam pikirannya. Kandara tampak sehat, bulunya bersih lembut seperti kapas, dan kedua matanya berbinar seolah mengandung kecerdasan yang tidak biasa dimiliki hewan seusianya. Raka mengusap kepalanya perlahan. Kandara, kalau memang kamu membawa keberuntungan, semoga itu keberuntungan yang baik, ya. Kandara mengeluarkan suara lembut, mu pendek yang terdengar hampir seperti jawaban. Mak Narti keluar dari dapur, membawa sepiring nasi jagung dan tempe goreng. Raka, habiskan sarapanmu dulu. Kau harus menggarap ladang hari ini. Raka mengangguk dan duduk di depan rumah. Sementara itu, Kandara berdiri tak jauh darinya, seolah menjaga. Setiap kali angin bertiup, bulunya bergerak pelan dan memantulkan cahaya matahari seperti sesuatu yang suci. Mak Narti berkali-kali melirik hewan itu dengan sorot tak percaya. Anak sapi apa yang bulunya bisa mengilap begitu di pagi hari? Gumamnya. Belum sempat Raka menjawab, suara langkah kaki dari arah jalan desa mulai terdengar. Semakin lama semakin banyak. Ketika Raka menoleh, ia terkejut melihat beberapa tetangga datang membawa keranjang, berisi tebu, sayuran, dan buah-buahan. Rak, kami mau beli hasil panenmu. Ya, Rak. Katanya ladangmu sekarang bagus sekali. Iya, Raka. Bahkan lebih subur dari biasanya. Kami mau pesan duluan sebelum habis. Raka membeku. Tapi, aku belum panen apa-apa. Tetangga-tetangga itu saling pandang, lalu salah seorang dari mereka berkata pelan, "Tidak, Rak. Kami barusan lihat ladangmu, tebu-tebu itu tumbuh 2 kali lebih tinggi dari ladang lainnya. Bahkan warnanya hijau pekat seperti habis disiram air hujan 7 hari berturut-turut." Raka menatap ibunya dan Mak Narti hanya mengembuskan napas panjang. Ia tahu hal tak biasa sedang terjadi lagi. Kalau begitu, tunggu sebentar. Aku cek ladang dulu, kata Raka sambil mengambil topi caping. Ia berjalan menuju ladang diikuti Kandara yang berjalan pelan di belakangnya. Ketika sampai di sana, Raka terpaku. Ladang yang biasanya hanya tumbuh tebu biasa, kini berubah menjadi hamparan tebu raksasa. Batangnya tebal, daunnya sehat tanpa satu pun lubang. Bahkan tanahnya tampak hitam pekat seolah baru saja dibajak dan diberi pupuk paling bagus. Ini mustahil, gumam Raka. Kandara berdiri tepat di sampingnya, menatap ladang itu dengan tenang. Dan saat angin bertiup, terdengar suara samar seolah bisikan dari daun tebu. Berkah, berkah, berkah. Raka terbelalak. Apakah ia berhalusinasi? Ia menoleh cepat ke arah Kandara,
dan sekejap ia melihat sesuatu yang membuat jantungnya berhenti. Cahaya keemasan tipis muncul sebentar dari bawah kuku kaki hewan itu, menyentuh tanah, lalu lenyap. Seketika itu ia tahu. Tebu-tebu ini tumbuh karena kandara. Siang hari, setelah panen kecil dilakukan, kejadian-kejadian aneh mulai bermunculan lagi. Misalnya, pedagang dari desa sebelah tiba-tiba datang, menawarkan harga tebu 3 kali lipat dari harga pasar. Seorang tengkulak kaya mendadak memberi uang muka tanpa diminta, seolah memohon agar bisa membeli hasil panen Raka. Rumah Raka yang biasanya sepi kini tidak pernah berhenti didatangi orang. Mak Narti mulai kewalahan. Raka. Orang-orang terus datang. Mereka semua ingin membeli tebu dari kita. Kita harus bagaimana? Raka menghela napas. Bu, kita tetap jual sewajarnya. Jangan ambil untung terlalu besar. Aku takut ini semua ada batasnya. Mak Narti menatap anaknya lama. Kau takut rezeki ini membuat kita lupa diri? Raka mengangguk pelan. Iya Bu, dan aku juga takut kalau ada harga yang harus dibayar. Kalimat itu menggantung di antara keduanya. Menjelang sore, ketika keramaian mulai mereda, seorang lelaki tua yang tidak dikenal tiba-tiba datang menghampiri. Pakaian lusuh, topi lebar menutupi wajah, dan tongkat kayu di tangannya tampak seperti ranting kering. Langkahnya pelan tetapi mantap. Raka yang sedang memberi makan kandara langsung menghampirinya. Pak, ada yang bisa saya bantu? Lelaki tua itu menoleh perlahan. Matanya dalam dan tajam, seolah bisa melihat isi hati seseorang. Aku tidak mencari tebu, Nak. Aku hanya ingin melihat hewan itu. Anak sapi ini. Lelaki tua itu mengangguk. Ia berjalan mendekat, berdiri hanya 1 meter dari kandara. Tanpa menyentuh, ia memandangi anak sapi itu dengan intens. Tiba-tiba hembusan angin lembut berputar mengelilingi mereka. Daun tebu bergemerisik. Lelaki tua itu tersenyum, tapi senyum itu bukan senyum biasa. Itu senyum orang yang tahu rahasia besar. Akhirnya muncul lagi, setelah puluhan tahun, katanya lirih. Raka menelan ludah. Apa maksud Bapak? Lelaki itu mendekat sedikit. Anak sapi itu, Nak, bukan hewan biasa. Di desa-desa tua dulu, ia disebut sapi. Penjaga rezeki. Bila ia memilih seseorang, hidup orang itu akan berubah besar. Raka merinding. Jadi, ini bukan kebetulan. Lelaki tua itu menggeleng pelan. Tidak ada yang terjadi begitu saja. Hewan itu tidak memilih sembarang orang. Biasanya ia mencari orang yang berhati jernih, tapi juga orang yang siap menghadapi ujian berat. Ujian. Lelaki tua itu menatap Raka lama, tajam, seolah menimbang-nimbang nasib seseorang. Apa kau pikir rezeki besar tidak membawa musuh? Apa kau pikir kekayaan tiba-tiba tidak mengundang iri dan bahaya? Raka terdiam. Ia tahu lelaki itu benar. Anak muda, lanjut lelaki itu, kalau kau tidak kuat menahan godaan, hewan itu akan pergi. Dan kalau ia pergi, rezeki itu akan hilang selamanya. Lalu, apa yang harus aku lakukan? Lelaki tua itu tersenyum kecil. Jagalah hatimu. Jagalah hewan itu. Dan ingat satu hal penting, jangan biarkan siapapun mengetahui rahasia ini. Kenapa? Karena manusia paling berbahaya bukanlah yang miskin, tetapi yang tamak. Setelah mengatakan itu, lelaki tua itu berbalik pergi tanpa menoleh lagi. Langkahnya pelan,
Namun setiap langkah meninggalkan kesan seolah tanah mematuhinya. Raka berdiri terpaku. Kata-kata lelaki itu bergema terus di kepalanya. Kandara mendekat, menggesekkan kepalanya ke lengan Raka, seolah menenangkan. Raka mengusapnya. Aku tidak tahu apa yang akan terjadi, tapi aku janji akan menjagamu. Matahari perlahan tenggelam, dan langit berubah jingga. Namun perasaan di dada Raka justru semakin berat. Ia tahu, malam ini bukan malam biasa. Ada sesuatu yang sedang mendekat. Sesuatu yang mungkin akan mengubah hidupnya. Entah menjadi lebih baik atau lebih gelap. Malam kembali menutup desa Tegalwiru dengan tirai gelapnya. Namun tidak seperti biasanya, malam ini terasa ganjil, seakan langit lebih berat, angin lebih lambat, dan aroma kebun tebu terasa lebih tajam dari biasanya. Raka duduk di depan rumah bersama Kandara yang rebah tenang di sampingnya. Ia mencoba menikmati kedamaian, tetapi pikirannya justru dipenuhi kekhawatiran. Ucapan lelaki tua misterius kemarin terus berputar di kepalanya. Rezeki besar akan mengundang musuh. Raka menatap tebu yang bergoyang pelan. Apa maksudnya? Musuh seperti apa? Kandara mengeluarkan suara lembut, seolah menjawab bahwa semuanya akan baik-baik saja. Namun tiba-tiba, tubuh sapi kecil itu menegak. Telinganya bergerak-gerak, dan matanya menatap tajam ke arah kebun tebu. Raka menelan ludah. Ada sesuatu. Rasa dingin merayap dari tengkuknya hingga ke punggung. Angin berhenti. Daun tebu tidak lagi bergerak. Malam seperti menahan napas. Bayangan pertama. Di balik tebu, samar-samar terlihat bayangan seseorang. Tidak bergerak. Diam. Mengintai. Raka berdiri. Siapa di sana? Tidak ada jawaban. Hanya kesunyian yang menjawab. Namun Kandara tiba-tiba berdiri penuh waspada dan mengeluarkan suaramu yang keras, lebih keras dari biasanya, hampir seperti peringatan. Cahaya bulan yang redup memantul di matanya, membuatnya tampak jauh lebih dewasa dan kuat dibandingkan usianya sebagai anak sapi. Raka menggenggam erat lampu sentir. Siapa saja yang bersembunyi, keluarlah, serunya lagi, kali ini lebih tegas. Masih sunyi. Raka melangkah beberapa meter mendekati kebun tebu. Jantungnya berdetak cepat. Sesuatu di dalam dirinya mengatakan bahwa malam ini bukan malam biasa, bahwa ini awal dari bahaya pertama. Dan benar saja. Daun tebu bergerak pelan, lalu seseorang keluar dari baliknya. Itu Sarman, pemuda dari desa sebelah, orang yang terkenal licik dan serakah. Raka, katanya sambil tersenyum miring. Aku cuma lewat. Lewat di malam begini? Di tengah kebun tebu? Dengan sembunyi-sembunyi, balas Raka curiga. Sarman memandang ke arah Kandara. Aku cuma penasaran, hewan itu. Anak sapi itu. Katanya membawa hoki, ya? Raka langsung waspada penuh. Itu cuma sapi biasa. Sarman tertawa kecil. Sapi biasa? Raka, aku bukan anak kecil. Semua orang di desa sebelah sudah dengar kabar kalau panenmu tiba-tiba jadi melimpah. Orang-orang berebut beli. Bahkan para tengkulak kaya datang sendiri ke rumahmu. Ia melangkah sedikit lebih dekat. Aku ingin tahu, apa hubungan semua itu dengan hewan itu? Tekanan misteri. Raka merasakan amarah naik di dadanya, tapi ia menahan diri. Sarman, kau salah. Jangan memfitnah. Tetapi Sarman justru tersenyum lebih sinis. Kalau memang tidak ada apa-apa, kenapa kau terlihat gugup?
Kau sembunyikan sesuatu ya? Raka tidak menjawab. Sarman makin mendekat. Hewan itu, berapa harganya kalau aku beli? 2 juta? 5 juta? 10 juta? Mak Narti keluar dari rumah, wajahnya tegang. Sarman, pulang. Ini malam. Tidak pantas kau ganggu anakku. Sarman hanya tertawa. Mak Narti, kalau saya mau beli, harusnya ibu bangga. Lagi pula, siapa yang tidak mau hidup lebih kaya? Hah? Kandara mengeluarkan muk keras yang membuat Sarman terkejut. Hewan itu maju selangkah, menatap Sarman seperti penjaga. Sarman mundur sedikit. Hewan ini aneh. Matanya kayak ngerti. Itu pertanda kau harus pergi, jawab Mak Narti dengan dingin. Melihat keduanya tegang, Sarman akhirnya mengangkat tangan. Baik. Aku pergi. Tapi ingat kata-kataku, Raka. Tidak ada rahasia yang bisa disimpan lama. Ia berbalik dan berjalan menjauhi rumah. Namun sebelum benar-benar pergi, ia sempat menoleh sambil menatap Kandara lama dan dalam. Tatapan itu membuat jantung Raka berdegup lebih keras. Bayangan kedua. Setelah Sarman pergi, malam seolah kembali normal. Angin bertiup, daun tebu bergoyang. Namun ketenangan itu tidak bertahan lama. Sekitar 1 jam kemudian, ketika Raka dan Mak Narti sudah hendak masuk rumah, Kandara tiba-tiba menatap arah lain dari kebun tebu. Arah yang berbeda dari Sarman tadi. Arah yang lebih gelap. Arah yang lebih dalam. Raka kembali merinding. Jangan bilang ada orang lagi, gumamnya. Kandara berjalan perlahan, menghampiri batas tebu. Raka mengikuti di belakangnya dengan hati-hati. Ketika ia mengangkat lampu sentir, ia melihat sesuatu. Sepasang mata menatap dari balik tebu. Bukan mata manusia. Bukan mata hewan. Mata itu merah, kecil, dan bergerak cepat. Begitu cahaya menerpa, makhluk itu melesat pergi dengan kecepatan luar biasa. Mak Narti menjerit kecil. Astagfirullah, itu apa? Raka menggeleng panik. Aku tidak tahu. Tapi ini tidak normal, Bu. Kandara mengeluarkan suara pendek, gugup, tapi tetap berdiri di depan Raka seolah siap melindunginya. Raka mengusap lehernya. Terima kasih, Kandara. Tapi apa sebenarnya kau? Hewan kecil itu hanya menatapnya, tatapan yang dalam, bijak, dan entah bagaimana tua. Gaduh di balik desa. Kejadian malam itu tidak berhenti sampai di sana. Ketika Raka akhirnya mencoba tidur, suara gaduh muncul dari arah jalan desa. Teriakan samar, suara langkah kaki, dan obrolan keras terdengar dari rumah ke rumah. Rasa penasaran membuat Raka membuka jendela dan mengintip. Beberapa warga berkumpul sambil membawa obor. Mereka terlihat gelisah. Kau dengar, Rak? Tanya Mak Narti dari belakang. Banyak orang tidak bisa tidur. Ada yang bilang melihat bayangan besar di dekat sungai. Ada yang melihat mata merah di kebun. Raka terdiam. Semua kejadian malam ini, mata-mata misterius, Sarman yang mencurigakan, bayangan hitam di kebun malam sebelumnya, seolah menjadi tanda bahwa desa mulai bergerak. Sesuatu sedang berproses. Bu, semua ini terjadi sejak Kandara tinggal di sini. Apa ini? Pertanda? Mak Narti tidak langsung menjawab. Ia menatap Kandara, lalu menatap langit yang gelap. Rezeki selalu datang bersama ujian, Nak, katanya akhirnya. Dan semakin besar rezekimu,
semakin besar pula ujian yang akan mengejar. Janji dalam gelap. Raka keluar rumah sebentar, berdiri di halaman sambil menatap kebun tebu yang gelap seperti jurang. Kandara mendekatinya dan menempelkan kepalanya ke kaki Raka. "Kalau benar kau hewan istimewa, kalau benar Tuhan mengutusmu, aku akan menjagamu," kata Raka pelan. "Meski desanya berubah, meski orang-orang mulai mengincarmu, aku tidak akan menyerahkanmu." Kandara menatap Raka dengan mata yang terasa menyimpan doa panjang. Desir angin kembali datang, kali ini lebih tenang. Daun tebu bergoyang perlahan seperti membisikkan janji. Namun jauh di balik kebun, samar-samar terdengar suara langkah. Langkah banyak orang. Raka memicingkan mata. Apakah itu warga? Atau orang-orang yang tidak seharusnya ada di sana? Malam itu berakhir dengan pertanda gelap yang belum terjawab. Tapi satu hal pasti. Musuh pertama sudah datang. Musuh kedua sedang mengintai. Musuh ketiga mungkin sudah masuk desa. Dan Raka baru akan memasuki babak yang jauh lebih berbahaya. Malam kedua setelah kedatangan pria tua misterius itu membuka lembar gelap baru di kehidupan Raka. Langit desa Tegalwiru hari ini tampak berbeda. Bintang seolah tak berani muncul. Awan hitam merayap perlahan seperti makhluk hidup yang sedang mengawasi. Bahkan angin malam membawa aroma tebu yang tidak lagi terasa manis, melainkan getir, dingin, dan tajam. Di halaman rumahnya, Raka memasang lampu minyak tambahan. Sebuah firasat buruk sejak kemarin membuatnya tidak bisa tidur. Kandara, anak sapi putih itu, duduk tenang namun kedua telinganya waspada, sesekali bergerak menoleh ke arah tertentu. Mak Narti dari dalam rumah memanggil, "Raka, masuklah dulu. Sudah larut. Kau sudah berjaga sejak tadi." Raka menggeleng. "Tidak, Bu. Ada sesuatu di luar. Aku bisa merasakannya." Kandara pun tidak tenang. Mak Narti memandang dari balik pintu. Kekhawatirannya jelas. Sejak hewan itu datang, hidup kita memang berubah. Tapi, aku mulai takut, Nak. Raka menatap ibunya sejenak. "Saya juga takut, Bu. Tapi menyerah bukan pilihan." Kandara mengeluarkan mu pelan seolah mendukung. Keresahan desa. Di kejauhan, suara gaduh mulai muncul. Seperti langkah banyak orang. Seperti bisikan yang tidak jelas. Raka menoleh cepat ke arah jalan desa. Mak Narti ikut mendekat. Apa itu? Tak lama, tampak obor bergerak dari kejauhan. Sekelompok warga berjalan menuju rumah Pak Lurah. Raka mengenali wajah-wajah mereka, Wito, suami Sarti, Karyo, petani yang dahulu sering membantu ayahnya, juga beberapa pemuda lain yang wajahnya terlihat tegang. "Ada apa itu?" tanya Mak Narti. Raka mengangkat bahu. Mungkin ada rapat desa mendadak. Rasa penasaran mendorong Raka untuk mengikuti dari kejauhan. Kandara ikut berjalan pelan di sampingnya. Mak Narti tidak bisa melarang. Ia tahu Raka tidak akan tenang sebelum mengetahui apa yang terjadi. Di depan rumah Pak Lurah, terlihat banyak warga yang berkumpul. Suasana penuh ketegangan. Obor menyala di sana-sini, menimbulkan bayangan mengerikan di dinding rumah. Pak Lurah berdiri di serambi rumah dengan wajah serius. "Warga semua, ada hal penting yang perlu dibicarakan." Kerumunan mulai tenang. Kita telah mendengar laporan dari beberapa orang yang melihat bayangan hitam, mata merah, dan makhluk aneh berkeliaran di desa. Ada yang melihatnya di sungai, di kebun, bahkan di dekat rumah-rumah. Warga bergumam ketakutan.
ini bisa jadi pertanda buruk. Raka menelan ludah. Ia tahu makhluk itu sudah ia lihat sendiri. Apa itu terkait dengan Kandara? Lalu tiba-tiba, suara keras menggema dari tengah kerumunan. Aku yakin semua ini terjadi karena satu hal, seru seseorang. Raka memicingkan mata. Itu Sarman. Fitnah pertama. Sarman melangkah maju, wajahnya penuh keyakinan palsu. Makhluk itu muncul sejak anak sapi aneh itu ditemukan Raka. Kerumunan mulai ribut. Itu benar. Aku juga curiga. Bulu hewan itu terlalu bersih dan bercahaya. Pak Lurah menegur, Sarman, jangan sembarangan menuduh. Namun Sarman membuat suaranya lebih keras agar semua mendengar. Kalian pikir kebetulan? Ladang Raka tiba-tiba jadi subur. Tengkulak datang dari mana-mana. Orang-orang mulai kaya dalam semalam. Dan semua itu terjadi sejak hewan itu datang. Ia menunjuk ke arah Raka yang berdiri di belakang kerumunan. Saya bilang, hewan itu bukan hewan biasa. Bisa jadi pembawa sial. Kerumunan mulai gaduh. Raka maju selangkah. Jangan fitnah sembarangan, Sarman. Tidak ada bukti. Sarman menyeringai. Kalau begitu, buktikan. Kalau hewan itu tidak berbahaya, biarkan kami memeriksanya. Memeriksa apa? Tanya Raka dengan suara dingin. Memeriksa apakah hewan itu milik manusia atau milik makhluk lain. Kerumunan terdiam. Kalimat itu seperti racun. Mak Narti menutup mulutnya, takut. Raka mengepalkan tangan. Sarman, kau keterlaluan. Kalau begitu, buktikan aku salah, teriak Sarman lagi. Warga lain mulai mengepung, mencoba melihat Kandara yang berdiri tenang di samping Raka. Kandara tidak mundur. Dari matanya, terpancar ketenangan yang aneh, seolah ia sudah tahu hari ini akan terjadi. Getaran tanah. Tiba-tiba, tanah bergetar. Obor warga bergoyang. Suara tebu bergemerisik sendiri. Langit gelap berubah semakin pekat. Gempa, teriak seseorang. Tidak. Bukan gempa. Raka bisa merasakannya, getaran ini datang dari satu titik tertentu. Dari arah kebun tebu. Dari arah tempat makhluk bermata merah itu lari kemarin malam. Dan suara itu muncul lagi. Hahaha. Desa mendadak sunyi. Semua menoleh ke arah kebun tebu gelap yang terlihat seperti jurang hitam. Kita harus pulang, teriak seorang ibu. Tidak. Kita harus tahu apa itu, seru Sarman. Tapi sebelum siapapun bisa bergerak, seekor bayangan besar melompat keluar dari dalam kebun. Bayangan itu bergerak cepat dan kuat, membuat daun tebu terbelah-belah seperti pisau menebasnya. Warga menjerit. Kabur. Mereka berlarian ke segala arah. Raka menatap bayangan itu dengan mata melebar. Itu bukan manusia. Bukan hewan biasa. Tubuhnya setinggi manusia dewasa, bulunya hitam pekat, matanya merah menyala. Nafasnya berat seperti hembusan angin malam di kuburan. Makhluk itu menatap ke arah warga. Lalu ke arah Raka. Dan tepat ke arah Kandara. Suasana membeku. Raka memeluk Kandara, melindungi hewan kecil itu dengan tubuhnya. Makhluk itu menggeram rendah. Sarman berteriak panik. Itu hewan jin itu mau mengambil anak sapi itu. Dan ketakutan berubah menjadi histeria. Warga mulai melempar batu.
Ada yang mengangkat bambu. Ada yang menjerit agar hewan milik Raka diserahkan. Kembalikan sapi itu ke makhluk itu, atau kita semua celaka. Serahkan saja, Raka. Raka menggeleng keras, mundur sambil memegang Kandara erat-erat. Tidak, aku tidak akan menyerahkannya. Makhluk hitam itu melangkah perlahan. Suaranya mengaum rendah, seperti memanggil. Kandara justru melangkah maju perlahan, menatap makhluk itu. Dengan mata damai, tidak takut sedikit pun. Seakan keduanya saling mengenal. Raka panik. Kandara, jangan. Makhluk hitam itu mendekat. Semakin dekat. Hingga jaraknya hanya 2 meter. Ia menundukkan kepala. Dan berlutut. Raka terpaku. Warga terpaku. Makhluk itu berlutut kepada Kandara. Kandara mengeluarkan suara lembut, bukanmu, tetapi suara yang lebih halus, hampir seperti nada. Angin berhenti. Tebu berhenti bergerak. Dan makhluk itu menunduk semakin rendah, seperti memberi hormat pada seorang raja. Warga terpaku ketakutan sekaligus kebingungan. Apa itu berarti? Sapi itu yang menguasai makhluk itu, bisik seseorang. Kalau begitu, hewan itu bukan pembawa sial, tapi pembawa kekuatan. Raka tidak bisa berkata apa-apa. Dunia seakan berhenti. Ia hanya melihat dengan penuh campuran takjub dan takut. Makhluk hitam itu perlahan berdiri, menatap Kandara sekali lagi, kemudian menghilang ke kebun tebu dengan kecepatan luar biasa. Kini hanya keheningan yang tersisa. Raka memeluk Kandara. Apa sebenarnya kamu? Sarman mundur takut, tidak lagi sombong. Warga lain terdiam bingung. Pak Lurah akhirnya berkata lirih, mulai malam ini, tidak ada seorang pun yang boleh menyentuh hewan itu. Warga mengangguk cepat. Karena malam ini, semua orang menyaksikan sesuatu yang tidak wajar. Sesuatu yang membuktikan Kandara bukan sekadar pembawa rezeki. Ia adalah penjaga. Dan kekuatannya baru menunjukkan permulaan. Angin petang menyelinap di antara dedaunan tebu, membawa aroma manis khas batang yang baru ditebang. Raka berdiri di pinggir kebun tebu sambil memandang hamparan hijau yang tak berujung. Di sampingnya, anak sapi putih itu berdiri tenang, seolah sedang memerhatikan sesuatu yang tak terlihat oleh mata manusia. Corak hitam di jidatnya, yang dulunya hanya tampak seperti bercak tak beraturan, kini terlihat seperti simbol kuno yang terukir jelas, semakin hari semakin terang. Raka menelan ludah. Kenapa tanda itu berubah-ubah seperti hidup? Anak sapi itu hanya mengeluarkan suara lembut, tapi sorot matanya seperti berusaha menyampaikan sesuatu. Sejak kejadian perampokan gagal, ketika anak sapi itu memancarkan cahaya yang menggentarkan para perampok, Raka tak bisa tidur nyenyak. Ada banyak hal yang kini menempel di kepalanya. Makhluk hitam misterius di kebun tebu, perubahan rezeki yang datang terlalu cepat, dan tanda di jidat anak sapi itu yang tampak seperti bangun semakin hari. Mak Narti, yang biasanya tegar, kini juga tampak gelisah. Raka menghela napas panjang. Kalau saja aku tahu asalmu, aku bisa membantumu. Ia mengelus leher anak sapi itu. Kedekatan mereka semakin kuat, seperti ada ikatan tak terlihat yang menyatukan mereka. Raka. Suara seseorang memecah keheningan. Dari arah jalan tanah, seorang lelaki tua berjalan tertatih dengan tongkat. Jubah lusuhnya berkibar pelan tertiup angin. Raka terbelalak. Mbah Kromo. Lelaki itu adalah petapa tua yang tinggal di pinggir hutan,
jarang sekali keluar. Ia dikenal bijak tapi misterius, dan banyak warga menganggapnya sedikit aneh. Mbah Kromo menghampiri mereka pelan, menatap anak sapi itu dengan wajah yang sulit dibaca. Tanpa menyapa Raka terlebih dahulu, ia langsung berjongkok di depan anak sapi itu. "Jadi ini, hewan itu," gumamnya pelan, suaranya serak namun tegas. Raka tercengang. Mbah tahu tentang dia?" Mbah Kromo tidak menjawab langsung. Ia mengelus corak hitam di kepala anak sapi itu. "Tanda ini bukan sembarang tanda. Ini titik hitam penjaga tanah." Raka tersentak. Apa itu? Hewan biasa? Atau? Mbah Kromo menghela napas panjang, lalu menatap Raka dalam-dalam. Dulu, di masa leluhur, ada legenda tentang hewan suci yang turun untuk menjaga keseimbangan tanah. Hewan ini muncul ketika tanah sedang dalam ancaman besar. Ancaman apa maksudnya? Raka bertanya sambil menahan getaran suaranya. "Tanah yang dimiliki oleh manusia tamak," jawab Mbah Kromo cepat. "Ketika manusia lupa dengan alam, ketika mereka menjarah tebu, sawah, hutan, dan berpikir kekayaan harus datang lewat kerakusan, tanah akan memberi tanda. Tanda itu muncul dalam wujud hewan. Dan hewan itu tidak hanya membawa keberuntungan, tapi juga ujian." Raka merinding dari ujung rambut hingga kaki. "Dan sapi ini, dia pembawa tanda itu?" Mbah Kromo mengangguk. "Ya. Tapi tanda ini jarang sekali muncul dalam bentuk anak sapi. Biasanya burung atau kerbau. Ini pertanda sesuatu yang besar." Raka menatap anak sapi itu dengan campuran takut dan takjub. Kenapa tanda di jidatnya semakin jelas? "Karena waktunya semakin dekat," jawab Mbah Kromo lirih. Raka mengerutkan kening. "Waktu apa?" Mbah Kromo berdiri perlahan, tongkatnya menancap kuat di tanah. Ketika cahaya dari titik hitam itu menjadi sempurna, sesuatu akan terjadi. Tanah akan bergetar, keseimbangan akan mencari tempatnya kembali. Dan orang yang menemukan hewan ini akan menjadi bagian dari perubahan itu. Raka mundur satu langkah. "Mbah, maksudnya aku?" Mbah Kromo mengangguk. "Kau sudah dipilih, Nak." Raka langsung merasa dadanya sesak. "Dipilih? Tapi aku cuma pemuda desa biasa. Aku tidak tahu apa-apa tentang legenda atau kekuatan alam." Justru itu, Mbah Kromo tersenyum tipis. Alam tidak memilih orang serakah. Alam memilih orang polos, pekerja keras, dan berhati baik. Anak sapi itu tiba-tiba mengeluarkan suara lembut, seperti merespons kata-kata Mbah Kromo. Cahaya samar muncul dari jidatnya, berdenyut perlahan. Raka menelan ludah. "Mbah, kalau tanda itu semakin terang, apakah bahaya akan datang?" "Bukan bahaya," Mbah Kromo memperbaiki posisi tongkatnya. "Tapi perubahan besar. Dan perubahan itu selalu membawa keguncangan." Tepat saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, angin bertiup lebih kencang dan tebu-tebu di sekitar mereka bergetar seperti diterpa badai. Suara gesekan dedaunan berubah menjadi raungan samar. Raka dan Mbah Kromo sama-sama menoleh ke arah barat kebun tebu. Dari jarak jauh, bayangan hitam besar bergerak cepat di balik dinding tebu. Raka bergidik. Itu lagi, makhluk malam waktu itu. Anak sapi menegakkan tubuhnya, menatap tajam ke arah bayangan itu. Cahaya di kepalanya berkedip sekali, kemudian hilang. Mbah Kromo memejamkan mata, seperti merasakan tekanan energi yang kuat. Makhluk itu bukan hewan biasa.
Dia penjaga lain. Tapi penjaga yang telah dipelintir oleh keserakahan manusia. Penjaga yang dipelintir. Raka tidak paham. Ya. Mbah Kromo menunjuk ke arah bayangan itu. Dulu ada 2 penjaga yang menjaga tanah ini. Yang satu mewakili kesejahteraan, yang satunya mewakili kelestarian. Jika salah satunya dikorupsi oleh manusia, ia berubah menjadi wujud gelap. Raka gemetar. Lalu, makhluk itu jatuh ke sisi gelap. Benar. Ia kehilangan cahaya yang membuatnya suci. Dan hewan yang kau temukan ini adalah penjaga baru yang lahir untuk menyeimbangkannya. Raka menutup wajah dengan tangannya. Jadi, kami berdua akan berhadapan dengan makhluk itu? Mbah Kromo tersenyum miris. Bukan hanya itu. Kau harus memulihkan cahaya penjaga lama yang sudah jatuh. Angin berhembus semakin kencang, membuat suara tebu seakan melolong. Raka merasa jantungnya berdebar tak beraturan. Aku tidak sanggup. Aku bukan pahlawan. Mbah Kromo menatapnya tajam. Kau tidak perlu menjadi pahlawan. Kau hanya perlu menjadi dirimu sendiri, orang yang pertama kali memilih untuk menolong anak sapi yang kau temukan tanpa pamrih. Anak sapi itu menoleh ke Raka, menatapnya dengan mata yang penuh tekad, seolah berkata, kau tidak sendirian. Raka menarik napas panjang, gemetar tetapi berusaha tegar. Kalau memang ini takdirku, aku akan hadapi. Mbah Kromo mengangguk bangga. Malam besok, aku ingin kau membawanya ke tempat yang aku tunjukkan. Kita akan mulai membuka rahasia terakhir tanda itu. Raka menatap langit yang mulai gelap, kemudian menatap anak sapi itu. Apapun yang terjadi, kita lalui bersama. Anak sapi itu menyentuh tangan Raka dengan lembut. Dan dari kejauhan, bayangan hitam besar itu kembali bergerak, kali ini lebih dekat. Pertanda bahwa waktu mereka memang semakin sempit. Malam itu, desa Tegalwiru tenggelam dalam keheningan yang aneh, bukan tenang, melainkan seperti sedang menahan napas. Bulan nyaris tertutup awan, hanya menyisakan semburat pucat yang menyorot sedikit jalan tanah menuju hutan belakang. Raka berjalan perlahan sambil memegang tali anak sapi putih itu. Di sampingnya, Mbah Kromo berjalan dengan langkah pasti, tongkat kayunya mengetuk tanah dengan ritme teratur. Raka, kata Mbah Kromo tanpa menoleh. Kau tidak boleh ragu malam ini. Kalau kau ragu, titik cahaya di jidat sapi itu tidak akan terbuka. Raka menelan ludah. Tapi, kalau titik cahaya itu terbuka, apa yang terjadi? Penglihatan pertama, jawab Mbah Kromo pelan. Penglihatan masa lalu hewan ini. Dari situlah kita tahu tugas besarmu sebenarnya. Raka menunduk pada anak sapi di sampingnya. Kau siap? Anak sapi itu mengaum kecil, lembut tapi penuh keyakinan. Cahaya samar dari jidatnya menyala dan padam dalam ritme teratur, seperti jantung yang berdetak. Setelah berjalan sekitar 20 menit, mereka sampai di sebuah dataran kecil yang tertutup rumput liar. Di tengahnya ada batu besar berbentuk bulat memanjang, seperti meja batu peninggalan zaman kuno. Mbah Kromo mengusap batu itu perlahan. Ini batu sekawan. Tempat leluhur memanggil penjaga tanah. Tempat ini yang akan membangunkan cahaya itu. Angin berdesir kuat, menciptakan suara serak-serak halus. Raka merinding. Mbah, makhluk hitam itu tak akan muncul, kan? Mbah Kromo tersenyum samar. Justru karena ia akan muncul, kita harus bergerak cepat. Dek. Raka ingin mundur, tapi kaki anak sapi itu menempelkan dirinya pada kaki Raka, seolah memberi keberanian.
Baiklah, Raka menarik napas dalam. Ayo kita mulai. Ritual pembuka. Mbah Kromo berdiri menghadap batu bulat itu, lalu mengangkat tongkatnya. Ia mengucap mantera lama, kalimat berirama yang terdengar seperti campuran bahasa Jawa kuno, doa leluhur, dan panggilan untuk alam penjaga desa. Dulur saka bumi, dulur saka angin. Buka pangreksa, kawegarna cahya sing didalikna. Angin langsung berubah arah. Rumput-rumput di sekitar batu bergoyang seperti sedang mendengarkan. Suasana terasa lebih berat, seperti udara ditarik oleh kekuatan tak terlihat. Anak sapi itu berdiri tepat di depan batu. Jidatnya mulai memancarkan cahaya kuat, lebih terang dari sebelumnya. Cahaya itu memantul di permukaan batu, membentuk lingkaran terang. Raka meminjamkan seluruh perhatiannya pada hewan itu. Ayo, aku di sini. Cahaya itu kemudian berdenyut, sekali, 2 kali, 3 kali, lalu berhenti. Tiba-tiba, suara gemuruh pelan terdengar dari balik hutan. Raka menoleh cepat. Mbah, itu apa? Jangan pedulikan, kata Mbah Kromo, tetap fokus. Itu penjaga gelap yang mulai gelisah. Raka menahan napas. Anak sapi itu menunduk, seperti sedang menahan sesuatu yang berat. Lalu, cahaya menyembur. Denyut cahaya memanjang ke udara, membentuk sebuah garis tipis yang berputar menyerupai spiral. Raka menutup mata sebentar karena silau. Ketika ia membuka mata, ia melihat sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Bayangan-bayangan masa lalu. Di tengah udara, tampak bayangan ladang luas, sungai yang jernih, pepohonan besar, seperti desa yang sama, tapi ratusan tahun lalu. Raka terpaku. Ini, desa kita. Mbah Kromo mengangguk. Lihat baik-baik. Bayangan berubah. Terlihat 2 makhluk penjaga. Satu berwujud sapi besar bercahaya putih, dan satu lagi berwujud banteng hitam bersinar emas. Mereka berdiri berdampingan, menjaga tanah bersama. Harmonis. Tenang. Lalu bayangan berikutnya menampilkan beberapa manusia rakus yang berusaha menangkap banteng hitam itu untuk dijadikan tumbal pesugihan. Makhluk itu melawan, tapi para manusia membawa jampi-jampi terlarang, mengikatnya hingga ia kehilangan cahaya dan jatuh ke kegelapan. Hewan penjaga yang harusnya suci itu berubah, matanya menjadi merah, tubuhnya menjadi gelap, kekuatannya berubah arah. Ia dibebaskan kembali, tapi bukan untuk melindungi, melainkan untuk menagih darah. Raka memandangnya dengan ketakutan. Itu, makhluk hitam di kebun tebu itu? Mbah Kromo mengangguk pelan. Ya, ia dulu penjaga. Tapi manusia membuatnya kehilangan cahaya. Bayangan terakhir memperlihatkan sapi putih kecil, hewan baru yang lahir dari sisa cahaya penjaga pertama, yang ditakdirkan menyeimbangkan kembali yang jatuh ke gelap. Raka merasa dadanya sesak. Aku? Suaranya gemetar. Aku ditemukan oleh kebetulan saja. Tidak, Raka, Mbah Kromo menatapnya tajam. Penjaga baru selalu ditemukan oleh manusia berhati bersih. Kau tidak menemukannya, dialah yang memilihmu. Cahaya tiba-tiba meredup. Anak sapi itu terhuyung. Dia kenapa? Raka langsung memeluk tubuhnya. Mbah Kromo memukul tanah dengan tongkatnya. Cahaya belum selesai. Dia masih butuh energi akhir. Tiba-tiba, dari balik dinding tebu, suara raungan besar pecah. Raungan itu mengguncang tanah. Raka membeku. Dia datang. Dari antara pepohonan, bayangan hitam itu muncul.
Tubuh besar, kaki kokoh, mata merah menyala. Nafasnya berat seperti ingin meruntuhkan hutan. Makhluk penjaga gelap itu menatap anak sapi putih dengan tatapan haus. Mbah Kromo berbisik cepat, "Raka, kau harus memeluk sapi itu. Transferkan niat baikmu padanya." Cahaya leluhur hanya bisa bangkit lewat hati manusia yang dipilih. Aku? Tapi bagaimana caranya? Pejamkan mata. Niatkan kau ingin melindunginya. Cepat. Raka langsung merangkul leher anak sapi itu, menutup mata rapat. Ia memikirkan semua hal baik yang ia lakukan, membantu ibunya, bekerja keras meski miskin, menolong hewan ini tanpa pamrih. "Kalaupun aku bukan siapa-siapa," bisiknya, "aku ingin melindungimu." Anak sapi itu tiba-tiba memancarkan cahaya besar, lebih kuat dari sebelumnya. Makhluk hitam itu mengaum keras, mundur beberapa langkah. Cahaya itu membentuk lingkaran di sekitar Raka dan anak sapi tersebut. Lalu, sesuatu terjadi. Titik hitam di jidat anak sapi itu terpecah. Dari dalamnya keluar sinar putih sebersih matahari. Raka membuka mata. "Mbah, berhasil." Mbah Kromo menatapnya dengan haru. Titik cahaya telah terbuka. Ini adalah tanda bahwa hewan ini siap menghadapi penjaga gelap itu. Makhluk hitam itu mengeram keras, menunduk siap menyerang. Raka terkejut. "Mbah, dia akan menyerang kita." Mbah Kromo mengencangkan pegangan tongkatnya. Babak terakhir akan dimulai. Tapi bukan hari ini. Kita harus mundur. Cahaya anak sapi membentuk tembok tipis, cukup untuk menahan serangan pertama. "Raka, bawa dia. Cepat kembali ke desa." Raka menarik tali anak sapi itu, berlari sambil menggandengnya. Saat mereka kabur, makhluk hitam itu meraung keras, raungan yang menggetarkan seluruh kebun tebu. Raka menoleh sekali, melihat makhluk itu memukul tembok cahaya. Cerak. Cahaya itu retak. "Mbah!" Raka berteriak. Mbah Kromo menoleh sambil berlari. "Esok, kita siapkan semuanya." Pertempuran terakhir semakin dekat. Raka berlari makin kencang. Tak pernah dalam hidupnya ia merasa begitu dekat dengan bahaya, dan tak pernah ia merasa begitu dibutuhkan. Pagi menjelang, tapi desa Tegalwiru tidak seperti biasanya. Bukannya suara ayam berkokok dan aroma kayu bakar yang membangunkan warga, seluruh desa justru diselimuti kabut tipis berwarna keabu-abuan yang datang entah dari mana. Cahaya matahari terhalang, dan hawa dingin mencengkeram tulang. Raka berdiri di halaman rumahnya, memandang kabut itu dengan dada bergemuruh. Semalam ia melihat sendiri bagaimana makhluk penjaga gelap itu hampir menerobos tembok cahaya. Sekarang, ia merasa waktu semakin sempit. Anak sapi putih itu berdiri di sampingnya. Corak hitam di jidatnya kini sudah berubah menjadi lingkaran cahaya yang redup, seperti matahari kecil yang tertidur. "Kau harus bangkit," gumam Raka sambil mengelus kepalanya. Hari ini segalanya ditentukan. Mbah Kromo muncul dari arah jalanan, membawa tongkat dan sebuah tas kain besar. Di wajahnya terpancar keseriusan yang jarang sekali terlihat. "Raka," katanya pelan namun tegas. "Hari ini penjaga gelap akan menyerang. Kabut ini tanda awalnya. Kita harus pergi ke kebun tebu tengah, tempat energi leluhur paling kuat." Raka mengangguk. "Aku siap." Anak sapi itu mengembik pelan, seolah juga mengerti. Mbah Kromo melangkah lebih dekat, meletakkan tangan di bahu Raka. "Ingat, yang bisa menguatkan cahaya sapi itu hanya hatimu. Tidak ada jampi. Tidak ada pusaka.
Hanya tekadmu sebagai manusia yang dipilih. Raka menarik napas panjang. Bagian dirinya masih ketakutan, tapi seluruh desa menunggu, bahkan tanpa mereka sadari. Dan makhluk gelap itu tidak bisa dibiarkan berkeliaran. Baik, Embah. Kita berangkat. Kebun tebu tengah, panggung terakhir. Kabut semakin pekat di sepanjang jalan menuju kebun tebu, tetapi anehnya jalan di depan mereka selalu terbuka untuk dilalui, seolah ada sesuatu yang menuntun mereka. Pada akhirnya mereka tiba di sebuah dataran luas di tengah kebun, tempat yang sama ketika cahaya pertama kali terbuka. Tapi kini tempat itu berubah. Angin berputar membentuk pusaran besar. Langit tampak lebih gelap dari malam sebelumnya. Tebu-tebu di sekitar menunduk seperti sedang takut pada sesuatu yang jauh lebih kuat. Embah Kromo berdiri di batu besar di tengah dataran itu. Raka, bawa sapi itu ke sini. Raka mengangkat tali, mengajak hewan itu naik ke batu. Anak sapi itu menjejakkan kaki dengan keyakinan aneh, seolah tahu bahwa inilah waktunya. Begitu anak sapi itu berdiri di atas batu, lingkaran cahaya di jidatnya menyala, sedikit lalu sedikit lebih terang. Raka meraih kepalanya. Ayo, kau bisa. Saat itu juga, tanah tiba-tiba bergetar. Raka refleks menoleh. Tebing tebu bergetar kuat, lalu graar. Makhluk hitam itu menerobos keluar dari barisan tebu. Tubuhnya 2 kali lebih besar dari saat terakhir kali mereka melihatnya. Bulu hitam di sekujur tubuhnya berdiri, dan mata merahnya menyorot tajam seperti bara yang hidup. Nafasnya berat, mengerikan. Makhluk itu menginjak tanah, meninggalkan bekas cekungan besar. Dia jadi lebih kuat, gumam Raka. Karena kabut ini memberinya tenaga. Ia menyerap energi gelap dari bawah tanah, jawab Embah Kromo. Makhluk hitam itu mengeluarkan geraman panjang yang membuat tebu-tebu di sekitarnya layu. Lalu ia menunduk seperti banteng bersiap menyeruduk. Raka, teriak Embah Kromo. Sekarang waktunya. Raka memeluk anak sapi itu seerat yang ia mampu. Jika kau pernah memilihku, desisnya, maka aku juga memilihmu sekarang. Kita melawan bersama. Lingkaran cahaya di jidat sapi itu menyala terang, lebih terang dari sebelumnya. Tubuh sapi kecil itu bergetar, seperti sedang menahan kekuatan besar. Makhluk hitam itu bergerak. Ia menyeruduk dengan kecepatan mengerikan, menerjang udara, menggetarkan tanah. Raka, hati-hati, teriak Embah Kromo. Makhluk hitam itu hampir menyentuh batu. Namun tiba-tiba, cahaya dari sapi putih itu meledak keluar, membentuk perisai bulat besar yang memantulkan serangan pertama. Baam! Makhluk hitam terpental beberapa meter, berguling dan mengguncang tanah. Raka jatuh terduduk, kehabisan tenaga. Bukan aku yang memanggil cahaya itu, dia yang melakukannya sendiri, katanya sambil terengah. Embah Kromo tersenyum tipis. Karena kau memberinya alasan. Kau memberi cahaya itu arah. Makhluk itu bangkit perlahan, semakin marah. Kali ini matanya lebih merah daripada sebelumnya, seperti dipenuhi amarah purba. Ia mengaum panjang, suara yang mengguncang udara. Pertempuran penentu. Makhluk itu menyerang lagi, kali ini dengan cakarnya yang panjang dan tajam. Anak sapi itu kembali memancarkan cahaya, tapi perisainya retak-retak. Cerak! Cerak! Raka panik. Perisainya tidak kuat. Embah, apa yang harus kulakukan? Embah Kromo menutup mata sebentar, seolah mendengar suara dari alam. Lalu ia membuka mata lebar-lebar. Raka, peluk dia.
Tapi kali ini, jangan hanya niatkan untuk melindunginya. Niati untuk memaafkan penjaga gelap itu. Apa? Makhluk itu dulunya penjaga. Dia bukan jahat. Dia jatuh karena ulah manusia. Kau harus melepas dendamnya. Makhluk gelap itu menyeruduk lagi. Raka tidak punya waktu berpikir. Ia memeluk anak sapi itu erat-erat, menutup mata. Kalau kau memang dulu penjaga, bisiknya lirih. Kalau kau pernah melindungi desa ini, aku memaafkanmu. Kembalilah. Cahaya pembersih. Cahaya besar meledak dari sapi putih itu, lebih besar dari sebelumnya, memancar ke segala arah. Warna putih bercampur keemasan, seperti matahari yang pecah di tengah kebun tebu. Makhluk hitam itu terperangkap dalam lingkaran cahaya. Ia meraung, tapi bukan lagi raungan amarah, melainkan seperti raungan seseorang yang dilepaskan dari penderitaan panjang. Bayangan hitam di tubuhnya mulai mengelupas, terangkat oleh cahaya. Sedikit demi sedikit, wujud makhluk itu berubah. Raka mengintip sedikit. Dia mengecil. Mbah Kromo mengangguk pelan. Itu wujud aslinya. Wujud penjaga yang pernah hilang. Cahaya semakin kuat. Makhluk hitam itu akhirnya runtuh ke tanah, tetapi tubuhnya sekarang jauh lebih kecil, seperti banteng muda dengan cahaya redup di sekelilingnya. Mata merahnya berubah menjadi mata lembut berwarna keemasan. Ia mengeong pelan, bukan mengaum. Anak sapi putih itu berjalan mendekati makhluk itu, menempelkan jidatnya pada jidat banteng kecil itu. Cahaya keduanya berpadu, menyatu. Raka melihatnya dengan mata berkaca-kaca. Mereka, dua penjaga. Mbah Kromo mengangguk. Selalu. Penjaga putih dan penjaga hitam. Cahaya dan bayangan. Mereka harus seimbang. Dampak terakhir. Kabut mulai menghilang. Cahaya matahari perlahan masuk. Angin kembali normal. Desa Tegalwiru tidak lagi berat, seperti terbebas dari selimut kelam. Banteng kecil penjaga gelap itu menatap Raka untuk beberapa saat. Lalu ia menunduk pelan, seolah berterima kasih. Setelah itu, ia masuk ke hutan, menghilang sebagai penjaga yang kembali suci. Anak sapi putih itu kembali memandang Raka. Cahaya di jidatnya meredup. Ia menundukkan kepala, bersandar di kaki Raka. "Kau mau pergi juga?" tanya Raka pelan. Sapi itu tidak bergerak, hanya memejamkan mata. Dan cahaya akhirnya padam. Tubuhnya tetap utuh, tapi ia berubah menjadi seperti patung hidup, bukan mati, bukan tidur, tetapi menjadi sumber cahaya yang tenang. Mbah Kromo tersenyum sendu. Ia telah menunaikan tugasnya. Ia menjadi penyeimbang permanen desa ini. Ini bukan perpisahan, Raka, tapi awal baru. Raka mengusap kepala hewan itu sambil menahan air mata. "Terima kasih, karena kau memilihku." Mbah Kromo berdiri tegak. "Mulai hari ini, kau pemegang cahaya. Rezeki desa akan meningkat. Kemakmuran akan datang. Tapi ingat pesan leluhur, cahaya harus dijaga dengan hati, bukan dengan keserakahan." Raka menatap langit yang mulai cerah. Ia pernah menjadi pemuda miskin yang hidupnya serba kekurangan. Namun hari ini ia berdiri sebagai penjaga baru, bersama warisan cahaya yang tak ternilai. Dan di kejauhan, suara banteng kecil mengaum lembut, suara damai yang menandai babak baru desa Tegalwiru.